Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur kalau ada kami di ruangan ini beribadah kepada Tuhan. Demikian juga untuk sidang jemaat yang ada di rumah. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan, setiap pelayanan yang kami berikan berkenan kepada Tuhan dan membuat kehidupan kami lebih baik lagi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami tidak hanya pendengar yang baik, tetapi juga pelaku daripada firman Tuhan yang baik. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Minta maaf suara saya dari kemarin ada gangguan gitu ya, kurang bagus, jadi batuk tidak, radang juga tidak, kemungkinan salah makan kemarin begitu ya. Baik sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Bagaimana di sini dikisahkan seorang datang meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ambil bagian di dalam perkara yang dihadapinya, yaitu di mana saudaranya, abangnya tidak mau berbagi harta warisan. Dia berharap supaya Tuhan Yesus ambil bagian untuk bisa mengatasi masalah itu. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak. Karena Tuhan Yesus diutus bukan untuk, saya izin buka masker ya, bukan untuk perkara-perkara yang demikian. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan pemahaman tidak hanya kepada orang yang datang untuk mengatasi perkara tentang berbagi warisan, tapi juga Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid waktu itu dan juga kepada kita masa kini untuk waspada, untuk berhati-hati terhadap kekayaan atau harta di dunia ini. Harta itu penting Bapak Ibu. Kaya itu kalau istilah saya boleh dan harus. Jemaat atau gereja harus kaya. Berusaha untuk hidup kaya. Karena dengan kekayaan banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi bagaimanapun juga kita juga sadar di dunia ini sudah berusaha sedemikian rupa. Kalau bukan atau belum waktunya Tuhan untuk kaya, orang itu juga tetap di dalam kemiskinan. Jadi di dunia ini ada dua kelompok orang. Yang pertama kelompok orang kaya. Yang kedua kelompok orang miskin. Kalau orang kaya, yang namanya kaya sudah melimpah hartanya, aset ada di mana-mana, investasinya banyak. Masalah makan itu bukan masalah, berbeda dengan orang miskin. Masih berkisar tentang bagaimana untuk bisa makan. Nah, orang kaya, ada kaya menengah ke atas, ada kaya menengah ke bawah.
Nah, bicara kaya ini Bapak Ibu sidang jemaat memang relatif. Tapi saya mau katakan namanya kaya berarti dia sudah banyak harta, banyak uang. Untuk sekarang ini orang kaya dikatakan kaya raya di dunia kalau dia sudah bisa berwisata ke luar angkasa. Kalau belum berwisata ke luar angkasa belum dikategorikan sebagai orang kaya raya katanya untuk sekarang ini. Boleh saja orang menyebut seperti itu, tetapi yang namanya kaya Bapak Ibu sidang jemaat dia sudah pasti banyak harta. Bicara tentang kaya dan bicara tentang kelompok orang miskin. Orang kaya punya tanggung jawab kepada orang miskin. Di mana-mana seharusnya demikian. Tetapi nyatanya tidak. Makanya ada istilah yang kita baca bersama-sama dan tema kita hari ini tentang orang kaya yang bodoh. Dia tidak hanya menghindar dari tanggung jawabnya terhadap orang miskin, tetapi juga dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan berbagai cara atau dengan kata lain menghalalkan segala cara dan termasuk di dalamnya dalam hal menikmati kekayaan. Dia tidak mau tahu tentang orang lain, yang penting bagi dia bisa nikmati. Karena dia sudah berjeripayah untuk mendapatkan kekayaan. Kalau memang dia latar belakang orang susah tadinya. Berbeda memang dengan orang yang dari sononya, kata orang Jawa, sudah kaya raya. Mendapatkan warisan dari keluarga. Ditambah lagi dia berusaha semaksimal mungkin. Semakin kaya. Dan saya mau katakan gereja memerlukan orang kaya Bapak Ibu. Tapi orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pintar. Bukan orang kaya yang bodoh. Amin. Nah, bicara tentang orang kaya yang bodoh, ditandai yang pertama kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15 sidang jemaat. Ditandai dengan menggantungkan hidupnya pada kekayaan. Ayat 15 dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ingin kaya dan yang sudah kaya. Tidak hanya untuk yang meminta kasusnya, persoalannya bisa diselesaikan, tetapi juga untuk kita Bapak Ibu. Orang kaya yang bodoh ditandai dengan menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Mengapa Bapak Ibu? Kita bisa lihat orang kaya itu di mana-mana dihormati. Di mana-mana dihormati. Sekalipun katakanlah moralnya rusak. Sekalipun pengetahuannya tidak banyak atau tidak tinggi, tidak pintar. Tapi kalau dia kaya, dihormati. Di gereja juga demikian Bapak Ibu. Dihormati. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru mengatakan, ya, jangan memandang rupa orang. Mentang-mentang dia kaya, dia diperhatikan sedemikian rupa. Mentang-mentang jemaat yang susah, tidak diperhatikan, tidak dihormati, tidak dihargai. Jadi orang kaya itu dihormati Bapak Ibu. Di mana-mana. Dengan kekayaannya. Yang kedua, kalau kita perhatikan lagi, didekati oleh banyak orang. Dijadikan teman. Berusaha untuk dijadikan teman. Berpartner dalam berbagai macam hal.
Saya teringat ada satu orang tua murid, waktu dia susah, dia jual kue dengan menggendong anaknya dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Semua saudaranya menjauh. Temannya tidak banyak. Tapi setelah sekian lama, setelah dia menjadi orang kaya, yang bukan saudara pun, yang bukan famili pun mengaku itu saudaranya, itu familinya. Untuk orang kaya, Bapak Ibu. Kalau untuk orang susah, orang miskin, gak ada yang mau kenal. Dan malu kalau berteman dengan orang atau bersahabat dengan orang yang miskin, orang yang susah. Jadi orang kaya dihormati, didekati sebagai partner, sebagai teman dalam banyak hal. Kemudian juga orang kaya dengan mudah bisa menjadi pejabat, Bapak Ibu, dalam konteks Indonesia. Apa itu? Bisa nyapres, bisa cawapres, bisa nyalon DPR, DPR RI, DPD, DPR, dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten, bisa jadi bupati. Sebab hanya orang yang kaya yang bisa mencalonkan diri, karena harus menghabiskan sekian banyak uang. Makanya dulu banyak orang yang stres kalau dia tidak terpilih. Bapak Ibu, mudah, asal kaya. Lalu tidak hanya itu, Bapak Ibu, bisa jadi selebritis, dikenal orang di mana-mana. Bahkan saya tidak usah sebutkan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube bagaimana orang kaya dengan kekayaannya dan kesombongannya dipublikasi sedemikian rupa, semakin terkenal. Cuman sayang, hanya sampai di titik itu saja, Bapak Ibu. Tetapi yang namanya kebahagiaan hidup, yang namanya kehidupan kekal, tidak bisa dibeli, tidak bisa didapatkan dengan kekayaan. Seberapapun harta yang dia miliki, seberapa banyak yang dia punya, tidak akan menjamin untuk dia selamat masuk surga, dan tidak juga menjamin dia untuk berbahagia. Banyak orang kaya, yang kaya raya, termasuk di Indonesia sidang jemaat, yang susah tidur. Ada yang bepergian susah, harus dikawal sedemikian rupa. Bahkan ada orang kaya raya di Indonesia, untuk anaknya berfoto saja harus mendapatkan izin dari dia. Untuk berfoto saja harus mendapatkan izin, boleh atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita sidang jemaat di mana saja, warga gereja yang sudah menjadi orang kaya, bahkan saya mau katakan kaya raya, jangan pernah ada di antara kita yang sudah bercita-cita ingin menjadi orang kaya dan suatu saat menjadi orang kaya. Jangan pernah sekali lagi menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita. Sandiago Hills ya, itu berapa sih harga nilainya? Berapa harga peti
Mati yang paling mahal. Lalu berapa kekayaan yang dia punya? Berhenti berakhir sampai di situ sidang jemaat. Kalau dia orang kaya raya yang tidak takut akan Tuhan. Orang kaya raya yang tidak takut akan Tuhan. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaannya. Dia tidak bisa menikmati semaksimal mungkin apa yang dia dapat. Apalagi untuk mendapatkan kehidupan kekal. Jangan pernah bergantung dengan apa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak sedikit juga orang kaya raya karena tidak di dalam Tuhan, dalam kebodohannya mewariskan harta yang sedemikian rupa, keluarga, anak-anaknya, keturunannya berkelahi satu terhadap yang lain karena memperebutkan harta. Karena harta tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Kalau yang punya kekayaan itu tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, sidang jemaat, kita perhatikan di ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-15, dan ayatnya yang ke-18. Orang kaya yang bodoh ditandai dengan ketamakan, Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saya meyakini, Bapak Ibu, ini tafsiran saya, yang minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah warisannya, ini adalah orang kaya juga, Bapak Ibu. Nah, abangnya sudah kaya nggak mau berbagi warisan. Tamak. Ingin dimiliki sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Memonopoli di mana-mana, apalagi orang kaya raya yang punya perusahaan, sudah mendirikan satu perusahaan, dia dirikan lagi anak perusahaan yang lain, berderet sedemikian rupa, dan tidak jarang akhirnya mematikan usaha orang lain, perusahaan orang lain. Tamat. Dari hulu sampai ke hilir dikuasainya sedemikian rupa. Bahkan tidak jarang juga pendekatan. Dia lihat, dia amati usaha perusahaan itu punya prospek yang luar biasa. Diamati, dikirim orang. Bagaimana supaya perusahaan itu, kalau ini bicara perusahaan, menjadi miliknya atau diambil alih olehnya dengan cara baik-baik tanpa disadari oleh pemilik pertama. Semua saham diambil alih. Sementara awal mula orang itu berdarah-darah membangun usahanya. Monopoli, Bapak Ibu sidang jemaat. Tidak mau, tidak ingin ada orang lain yang lebih kaya darinya. Apapun dilakukan, termasuk mengeksploitasi orang. Punya usaha, punya perusahaan, banyak karyawan. Karyawan sudah menghasilkan banyak untuk dia, berbuat banyak untuk dia. Tapi dia tidak mau tahu, tidak mau peduli. Yang penting dia mendapatkan keuntungan, kekayaan, dan semakin kaya. Peduli amat dengan orang-orang yang bekerja bagi dia. Mengeksploitasi orang. Saya berharap orang-orang Kristen yang kaya raya tidak demikian. Amin.
Supaya orang Kristen yang kaya raya di Indonesia, orang Kristen yang kaya, jemaat yang kaya di tempat ini adalah jemaat yang penuh dengan kasih. Setiap orang yang bekerja kepadanya menjadi orang-orang yang sejahtera, yang berbahagia, dan tidak mau berpindah pekerjaan ke tempat orang lain karena dia sudah merasa nyaman dengan orang tersebut. Berapa banyak karyawan yang akhirnya menuntut dan menuntut, memaki dan memaki, Bapak Ibu, bahkan menyumpahi karena dieksploitasi. Tamak, memalsukan dokumen, ya, merampas, melakukan tipu daya. Itu adalah orang-orang yang bodoh. Menurut firman Tuhan tadi, penuh dengan ketamakan, memalsukan dokumen, tipu daya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Di Kalimantan, kebetulan saya bergiat di Dewan Adat Dayak DKI Jakarta, di MADN, Majelis Adat Dayak Nasional. Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, terjadi konflik antara masyarakat dengan pemilik modal. Apakah itu pertambangan? Apakah itu perkebunan, Bapak Ibu? Masyarakat Dayak ditipu sedemikian rupa, harga tanah hanya ada 1,5 juta, 2 juta. Dengan alasan berbagi hasil, dengan janji-janji manis nanti akan digunakan sebagai karyawan di situ, diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Giliran sudah berhasil, masyarakat gigit jari. Sementara perusahaan tersebut semakin hari semakin kaya. Karena di atas tanah perkebunan sawit, di bawahnya penuh dengan bahan tambang. Tidak memikirkan orang lain, Bapak Ibu. Yang penting bagi dia kaya. Tidak peduli orang lain menderita, orang lain menangis. Yang penting dia menjadi semakin kaya. Akhirnya apa? Dengan kekayaannya berakhir juga di 2 kali 4. Tapi berapa banyak orang yang dibuat menderita sengsara, kehilangan hak-haknya karena ketamakan. Jadi orang kaya yang bodoh, Bapak Ibu sidang jemaat, adalah orang yang senantiasa ada di dalam ketamakan. Memalsukan dokumen, ya banyak. Sekarang lagi hangat-hangatnya mantan menteri, ya, dimintai keterangan karena masalah minyak goreng. Dokumen demi apa? Demi kekayaan, demi memperoleh lebih banyak dari yang seharusnya. Termasuk Bapak Ibu bahan pangan. Demi kekayaan, demi kelompoknya semakin berkuasa, tidak peduli dengan orang lain. Kalau kita ikuti Bapak Ibu, tidak ada yang tidak diekspor bahan pangan di Indonesia. Maaf, saya salah terbalik. Import maksudnya. Ya, kalau ekspor kan dikeluar. Import, maaf. Semua diimport. Beras, jagung, gandum, singkong. Sebenarnya itu semua bisa ditanam, beras itu padi. Di negara kita lahannya luas. Tapi pengusaha-pengusaha orang-orang kaya tidak punya keinginan yang kuat bagaimana
Indonesia bisa menghasilkan pangan, terutama beras secara baik. Karena setiap kilo yang masuk, setiap ton yang masuk dari luar ke dalam, dia mendapatkan lebih dari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang kaya yang bodoh. Amin. Jadilah orang kaya yang pintar, yang bijak, yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang penuh dengan kemanusiaan. Yang berikut sidang jemaat, orang kaya yang bodoh ditandai dengan tidak mau berbagi kepada sesamanya. Perhatikan di ayat 19 itu. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia tidak punya tanggung jawab kepada masyarakat. Dia tidak punya tanggung jawab kepada pemerintah. Dia tidak bertanggung jawab terhadap gereja, lembaga-lembaga gereja dan gereja sidang jemaat. Dia menikmati sendiri. Apalagi tadinya, saya katakan tadinya dia orang yang susah. Tadinya dia orang yang miskin. Lalu seiring dengan waktu, dia menjadi orang yang kaya raya. Bagi dia pikir wajar untuk tidak berbagi kepada orang lain. Karena orang lain tidak melihat proses bagaimana dia mendapatkan kekayaan. Tapi bagi yang memang sudah kaya, sama. Baik yang kaya raya, menengah ke atas, menengah ke bawah. Kalau kita kategorikan orang kaya yang seperti itu, kalau dia memang dalam kebodohannya, maaf kita kasar sedikit saya berbahasa demikian Bapak Ibu. Dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau bertanggung jawab. Mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan kekayaannya. Dia tinggal di satu RT, satu RW. Banyak yang susah orang di sekitarnya. Tapi dia tidak mau tahu. Dia nggak mau peduli. Lembaga-lembaga gereja memerlukan dana yang besar. Dia tutup mata. Gereja lokal pun dia tutup mata. Ini orang kaya yang bodoh sidang jemaat. Tapi kalau orang kaya yang pintar, yang bijaksana, apa yang dia punya, dia tidak merasa rugi. Dia tidak merasa tertipu dan ditipu. Kalau dia menggunakan harta kekayaannya untuk mendukung pemerintah, mendukung lembaga-lembaga gereja dan mendukung gereja. Di gereja ada yang namanya diakonia. Di gereja ada yang namanya marturia. Di gereja ada yang namanya koinonia. Saya yakin Bapak Ibu sidang jemaat, gereja Tuhan di tempat ini, kalau tidak ada orang kaya yang berbaik hati, yang hatinya sudah diperbarui dan disentuh oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada di tempat ini tidak akan mungkin gedung gereja ini akan terbangun sidang jemaat. Tidak mungkin ada fasilitas-fasilitas seperti ini. Maka dari awal saya katakan gereja memerlukan orang-orang kaya. Saya berdoa untuk jemaat saya yang ada di GKRI Epifania supaya menjadi orang kaya ke depannya. Karena udah lama susah, udah lama miskin Bapak Ibu. Kita tidak dihargai orang, kita tidak dihormati orang. Termasuk di gereja, melihat siapa pendetanya Bapak Ibu.
bukan melihat bagaimana dia berkhotbah yang membangun. Sudah ada sekarang ini mengundang pendeta, lihat dia datang ke gereja pakai apa. Ya, saya beruntung dan berterima kasih. Ini anugerah Tuhan. GKRI Kelapa Gading mengundang saya. Saya datang ke sini dengan motor, Bapak Ibu. Tapi ada gereja, dia lihat kalau bukan mobil yang bermerek, cukup sekali diundang. Satu, yang kedua, gereja mengundang pendeta yang kaya. Supaya apa? Supaya tidak dikasih uang transport, Bapak Ibu. Malah dia mengasih uang kepada gereja itu. Sudah terjadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua, yang pertama kita bersyukur kalau di gereja ada orang kaya yang sudah dijamah Tuhan. Amin. Dia akan tidak pikir-pikir apa yang dibuat, apa yang dilakukan, apa yang diprogramkan gereja pasti didukung. Karena apa? Karena gereja juga memerlukan orang kaya. Saya ulang-ulang ini sidang jemaat. Perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 4. Orang kaya jual tanahnya, jual hartanya, dia bagi kepada orang miskin, kepada jemaat yang tidak mampu. Ya tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Punya mobil lalu mobilnya dijual, punya pilanya dijual, lalu dibagi-bagikan kepada orang lain. Ya, tapi tergantung hati gerakan kita. Dengan apa yang ada yang kita punya, kita dukung pekerjaan Tuhan. Amin. Dukung, beri. Karena kita tidak pernah akan rugi. Sebagai orang yang sudah diselamatkan Bapak Ibu. Kita berbagi, kita menggunakan harta kita sebagai bentuk kesaksian kepada orang lain bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang yang kaya, bukan yang bodoh, tapi yang pintar, yang bijaksana. Amin. Orang kaya yang bodoh hendaknya menjadi perhatian dan memperhatikan baik-baik dengan segala macam kewaspadaan, kehati-hatian untuk tidak berada dalam kebodohan. Orang kaya yang bodoh ditandai tadi yang pertama itu adalah di mana dia menggantungkan hidupnya pada kekayaannya. Dia juga ditandai dengan ketamakannya. Apapun dilakukan dengan segala macam cara untuk mendapatkan atau memperoleh kekayaan, juga ditandai dengan tidak mau peduli, tidak mau berempati dan bersimpati kepada orang yang susah, dan tidak mau ambil bagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Orang kaya yang peduli, yang berempati, bersimpati, termasuk orang kaya yang ada di GKRI Kelapa Gading. Selama ini sudah berbuat, sudah bertindak, lakukan terus. Lakukan terus, karena itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jika suatu saat di antara kami atau kami menjadi orang kaya, biarlah kami menjadi orang kaya yang tidak bodoh. Apabila ada di antara sidang jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini, yang di rumah,
atau nanti yang melihat di YouTube. Apabila mereka memang benar-benar menjadi orang kaya dan sudah kaya, jadikanlah mereka orang kaya yang pintar, bukan orang kaya yang bodoh. Apa yang mereka sudah tabur, apa yang mereka sudah perbuat untuk lingkungan, untuk sahabat, untuk teman, untuk keluarga besarnya, untuk bangsa dan negara ini, untuk warga gereja, untuk gereja lokal, tidaklah sia-sia. Mereka akan diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus menindaklanjuti untuk kami tetap ingat, untuk kami juga paham seiring dengan perjalanan waktu, sesuai dengan peristiwa atau keadaan yang diperhadapkan kepada kami. Kami diingatkan oleh firman Tuhan ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.